Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salamnya Bu Rosmi, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Rosmi doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, untuk kali ini kita akan belajar tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Namun sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran discovery kalian dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Nah, di bawah ini adalah contoh infografis yaitu menghindari ghibah dan menegakkan tabayun. Di sini ada gambar, ini tidak boleh melaksanakan ghibah ataupun bergosip dan juga menggunjing. Ya, di sini silang no, ya, no say. Kemudian yang kedua ini gambar yaitu berjabat tangan ataupun silaturahmi. Nah, itu dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi bahwa zaman sekarang ini banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Jadi, walaupun setiap hari kita disuguhi berbagai informasi oleh beragam media, ya contohnya seperti yang ada di gambar di bawah ini, yaitu ikon media sosial mulai dari Facebook, Pinterest, YouTube, Twitter, IG, WhatsApp, dan Google, serta yang lainnya. Nah, itu anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah informasi yang kalian terima dan disebar sudah kalian filter atau klarifikasi? Ya, silahkan komen di bawah ataupun di kolom komentar di bawah ini. Ya, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, Islam melarang ghibah.
Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Rosmi punya pantun nih. Ya. Sebelum masuk ke materi, Bu Rosmi punya pantun. Jalan-jalan dengan Pak Hansip. Yang cakep dong. Cakep. Nah gitu. Makan soto bersama temannya. Cakep. Janganlah kamu suka bergosip. Cakep. Akan banyak musuh akibatnya. Nah itu adalah pantun yang berkaitan dengan ghibah yang saat ini kita akan pelajari bersama. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, apakah kalian tahu itu ghibah? Ya, ghibah artinya menggunjing, membicarakan kejelekan dan juga kekurangan orang lain. Nah, Islam melarang umatnya untuk melaksanakan ataupun melakukan ghibah. Jadi ghibah ini diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Nauzubillahi min dzalik. Dan juga hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Suratul Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat di atas, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk atau suudzon, apalagi tidak disertai dengan bukti. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, ayat tersebut menjelaskan pula bahwa ghibah merupakan perbuatan keji dan juga dosa besar. Kalian pernah mendengar ungkapan ataupun peribahasa yang namanya lidah tak bertulang? Nah, ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati. Bahkan, ia akan memberikan bekas yang mendalam. Jadi pembicaraan yang menyakiti hati terkadang tidak disadari. Kita harus memahami pula bahwa lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun sebaliknya. Karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Masih ingat pencatat amal baik dan buruk? Ya, yaitu malaikat Orokib dan Atid, yaitu pencatat amal baik dan buruk. Dan juga kita dapat mengingkarinya di dunia ini. Akan tetapi mulut akan dikunci dan anggota badan lain yang berbicara ketika di akhirat. Nah, ghibah ini adalah salah satu bahaya lidah. Nah, di sini ada gambar sekelompok orang yang sedang melakukan gosip. Nih ada 3 orang nih. Jadi ketika ada 3 orang tidak boleh bisik-bisik. Kalau bahasa Jampang Surade mah haha rewosan ya. Jadi haha rewosan, ghibah, menggunjing, bergosip termasuk dalam dosa besar. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Akan tetapi penyebabnya terjadi ghibah di antara yang pertama sikap iri. Dalam hal apa? Keberhasilan dan juga kesuksesan orang lain. Kemudian sikap egois. Egois itu ingin menang sendiri. Orang lain yang selalu disalahkan serta cenderung merendahkan orang lain. Kemudian balas dendam ya terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya.
dan juga amarah yang tidak terkendali. Kemudian bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, mungkin kalian sudah tahu yang mengakibatkan gibah tersebut. Supaya bisa menghindarinya, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu apa, Nak? Nah, di sini berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi karena perilaku temanmu bisa mempengaruhi akhlakmu. Kemudian menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Jadi Allah tidak suka terhadap orang yang selalu menggunjing saudaranya. Kita semuanya saudara, ya. Saudara, semuanya saudara, se-Adam dan se-Hawa. Jadi hidup adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri. Teruslah belajar untuk menjadi baik, lebih baik dan terbaik. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Kemudian berintrospeksi diri. Nah itu anak-anak, jadi harus berintrospeksi diri, ngaca lah gitu, bercermin gitu ya. Kemudian menjaga lisan. Jadi berkata baik, ada dua pilihan ya, berkata baik atau lebih baik diam. Nah itu. Selanjutnya berpikir positif. Jadi pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran yang baik. Di sini ada gambar, nah, anak lagi ya. Di sini ada gambar terkait dengan pikiran positif. Jadi tidak berpikiran yang negatif. Dan juga yang terakhir memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa agar terhindar dari ghibah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, Islam menganjurkan tabayun. Islam menganjurkan tabayun. Jadi secara bahasa tabayun itu apa? Mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Nah, tabayun di sini juga sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Jadi jangan asal langsung percaya, cari dulu benar atau enggaknya ya. Adapun ayat yang menjelaskan tentang Islam menganjurkan tabayun, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Mari kita membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Apa fasik itu, Bu? Jadi orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, tabayun pada informasi media sosial. Ya, setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara informasi yang diterima itu jelas. Nah, berikut ini adalah beberapa teknis yang bisa digunakan. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar atau tidak? Kemudian, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Dan yang terakhir, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar.
ya. Bagaimana kalian bertabayun dalam media sosial? Media sosial yang online memudahkan saling komunikasi, partisipasi, berbagi informasi, dan menciptakan isi. Kita telah mengenal beberapa platform media sosial. Ya, jadi informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial, seperti halnya virus. Informasi dalam media sosial berkembang dan cepat menyebar luas. Ya, jadi langsung gitu ya, tanpa perantara. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif, dan dampak negatif itu diantaranya adalah kebebasan informasi. Kemudian sikap sosial yang melemah perhatian, ya, aktivitas dan waktu. Sebagian orang seolah disita ya oleh penggunaan ragam media sosial, betul nggak? Nah, di sini ada gambar, yaitu berita pada media sosial atau internet. Jadi dari berbagai media ya. Kemudian kelalaian dalam kewajiban agama ya. Jadi tanggung. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat tersebut. Kemudian tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax ya. Jadi yang namanya berita itu cari tahu kebenarannya. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, jadi pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu berita hoax? Nah, berikut ini adalah beberapa teknisnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Jadi judul sensasional dalam berita hoax biasanya bersifat provokatif. Cari referensinya dulu ya. Jadi isinya bandingkan apakah sama atau beda ya. Sebagai pembaca kita dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kemudian cermati alamat situsnya. Ya, jadi cermatilah alamat URL situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan linknya. Kemudian periksa fakta. Ya, sumber berita berasal dari mana dan siapa hendaknya diperhatikan. Jadi jangan langsung langsung percaya. Enggak, jadi cari tahu kebenarannya. Kemudian cek keaslian foto. Ya, konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi. Kita dapat mengecek keasliannya. Kemudian yang terakhir, ikut serta grup diskusi anti hoax ya. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, inti dari permasalahan ataupun inti dari materi hari ini yaitu salah satu perbuatan tercela yang harus dihindari karena akan mengakibatkan perselisihan. Dan juga gibah atau menggunjing atau juga membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraannya mengenai kejelekan. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Jadi berhentilah menceritakan kejelekan orang lain, karena jika itu benar maka termasuk gibah, dan jika itu salah maka itu adalah fitnah ya. Na'udzubillahi min zalim. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, manfaat tabayun antara lain berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain setiap tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik
sangka, juga menjaga persatuan dan kesatuan dan hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Ada 3 poin. Jika sudah selesai silakan print. Jika sudah selesai silakan print, taruh di meja Bu Rosmi. Ya, terima kasih. Kalaupun memang tidak ada pertanyaan, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan jawab di kolom komentar. Dan bagi kalian yang bisa menjawab, akan Bu Rosmi tambahkan nilainya. Ada nilai plusnya, ada poinnya ya. Dan Bu Rosmi izin ya memakai nama kelas 7A yang bernama Nafla. Nafla mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal melalui pesan pada salah satu media sosial bahwa salah satu anggota keluarga mengalami musibah. Ia dirawat di rumah sakit. Di akhir pesan tersebut, Nafla harus segera mentransfer uang ke nomor rekening salah satu bank. Sikap yang tepat dilakukan Nafla adalah A. Mengecek terlebih dahulu anggota keluarga yang terkena musibah. B. Mengirim langsung uang ke nomor rekening tersebut. C. Memblokir nomor yang tidak dikenal. D. Panik, menangis dengan histeris. Silakan dipilih jawabannya di kolom komentar ya. Oke anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kita telah memahami bahwa dosa adalah suatu perbuatan yang harus dijauhi karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Adapun orang bijak mengatakan, untuk bisa mendapatkan bunga paling indah, kita harus berhati-hati menghindari duri. Begitu juga untuk sampai ke surga, kita juga harus berhati-hati menghindari dosa. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, setiap pembelajaran yang Bu Rosmi sampaikan jangan lupa absen ataupun daftar hadir di kolom komentar setiap materi yang Bu Rosmi sampaikan. Seperti biasa, Assalamualaikum, misalkan nama saya Badrun, nomor absen 302, kelas 7K. Alhamdulillah Bu sudah menyimak. Nah silakan kalian absen bahwa kalian sudah menyimak materi hari ini. Dan Bu Rosmi selalu merekapnya bagi siapa yang sudah absen dan juga yang belum. Terima kasih Bu Rosmi ucapkan yang sudah absen, yang rajin ya. Kemudian tugas kalian yaitu secara berkelompok yang terdiri atas 3 orang, buatlah infografis yang menarik tentang menjauhi gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Jika sudah selesai, silahkan print. Seperti biasa, kalian ngeditnya mau pakai Canva boleh, CapCut boleh, InShot boleh, KineMaster boleh, masih banyak yang lainnya ya. Yang kedua, secara berkelompok yang terdiri atas 3 orang juga lakukan hal berikut ini. Yang pertama, cari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan gibah dengan kritik. B. Laporkan dan paparkan hasil penelusuran kalian ya dalam bentuk video. Seperti biasa, jika sudah selesai kirim via WA. Itu tugasnya ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama di print, tugas infografis, satu kelompok 3 orang. Yang kedua membuat video terkait dengan materi hari ini. Oke anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, ada untaian hikmah untuk pembelajaran hari ini.
menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Lakukanlah introspeksi diri, memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, alhamdulillah selesai sudah materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bu Rosmi sampaikan dan juga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, mari bersolawat. Ibnu Watiniyah mengatakan dalam bukunya, keutamaan membaca sholawat nariyah adalah doa dan hajatnya dengan mudah dan juga cepat bisa dikabulkan. Selain itu, membaca sholawat juga bisa melancarkan rezeki dan terhindar dari segala kejahatan, serta dijaga dari musibah dan malapetaka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, mari kita bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, alhamdulillah materi hari ini sudah Bu Rosmi sampaikan, semoga berkah dan bermanfaat. Dan juga sebelum ditutup, mari membaca doa penutup belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.